Selamat sore para pemirsa Pakat TV dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Heni Wardani pada siang hari ini, tepatnya tanggal 9 sampai dengan 11 April, diadakan pameran seni, budaya, dan lukisan, tepatnya di Terminal Madiopuro di daerah Sawojajar, dekat Pasar Madiopuro. Bersama dengan saya, kami akan bincang-bincang sedikit dengan salah satu seorang panggil Mbak aja ya, panggil Mbak aja, Mbak Yuyun. Mbak Yuyun sudah tidak asing lagi dalam dunia kancah seni ya budaya. Nah, hari ini kita tadi pagi sudah diadakan pembukaan, kemudian diadakan beberapa pameran. Nah, untuk acara ini pertama kali apa sudah beberapa kali Mbak Yuyun? Ini pertama kali. Jadi di Terminal Madiopuro ini ada acara kayak gini mungkin pertama kali ya, Bun. Pertama kali ya, karena kan kita juga ada suka dukanya. waduh, suka dukanya banyak sekali. Tapi sangat luar biasa. Karena ini tadi aja yang terakhir barusan tadi adalah kita technical meeting dengan peserta melukis di jaranan. Itu ternyata yang antusias sebagai peserta sangat luar biasa. Kita sangat berterima kasih sama peran serta Dikbud ya tentunya. Karena dengan tidak langsung kita akan mengedukasi kesenian tradisional kepada adik-adik kita. Tapi ini jelas ini pertama kali agendanya Malang Jayati oleh lintas komunitas Bangkitnya Malang Kucing Suara di Terminal Madiopuro. Iya, baru pertama kali. Jadi insya Allah kedepannya nanti lebih banyak lagi setelah pandemi kita masuk new normal, sudah banyak agenda Mbak Yuyun menanti ya. Untuk teman-teman tentunya ya. Kalau ya, karena ini juga banyak komunitas yang terlibat. Jadi kan kita kan tidak sendirian, tidak gabungan, tidak sendirian. Ada Pak Titik Tenger, ada Inaker, ada warung Cafe Jeep yang support kita konsumsi ya. Terus ada kesehatan ada Dinkes. Itu kalau dinas jadi Dinkes, ada apa itu namanya? Ini yang support kita juga ada Diskoperindak dan Dikbud tentunya. Besok Disporapar juga support. Ya meskipun supportnya nggak maksimal, nggak banyak, tapi paling tidak mereka cukup peduli lah pada seniman, budayawan, masyarakat di Kota Malang. Jadi bagi edukasi kepada masyarakat ini loh budaya kita melalui tema jaranan tadi itu mereka melukisnya di ini. Yang biasa untuk nyari jaranan itu gimana itu ceritanya? Jadi kan kita ada 3 media. Yang pertama timbul tema seperti itu kan tidak melukis di kanvas. Itu ide-ide teman-teman juga. Jadi kan ada 3 media yang dikerjakan oleh UMKM, itu jaranan, satunya payung, yang satunya topeng. Ini adalah 3 kesenian tradisional yang ada di Kota Malang ya, kriya terutama. Jadi kan kita edukasi melalui seni kriya tersebut dengan melukis di media itu. Harapan kita seperti itu. Meskipun dari 20 orang tapi kan sudah timbul tangan panjang kita di situ yang bidang seni dan budaya. Dan ini harapan kita ke depan sih kayak gini sering dilakukan gitu. Kalau di balik kota, di pusat kota, di mana sering. Tapi kalau di ujung seperti Terminal Madiopuro gini kan ya kita juga perlu. Ya alhamdulillah tadi juga ada beberapa masyarakat yang kesini melihat-lihat. Padahal ini otomatis kan tempatnya juga ke dalam ya, nggak terlalu di luar. Tapi sudah mulai ada interaksi dengan masyarakat juga. Harapan kita sih karena di Ngrebek ini ada makam Ki Ageng Ngrebek yang sudah terus terang adalah ikon juga ya Malang ya. Jadi kita memilih Terminal Madiopuro adalah dengan harapan tersebut. Menambah antusias masyarakat terutama di seputar Madiopuro itu untuk bisa melihat pasar seni. Tadi ada sedikit himbauan dari para ibu-ibu seniman maupun bapak-bapak itu pengennya nanti ada tempat khusus untuk seni kayak seperti bareng ya. Pasar seni ya istilahnya. Kalau kita dengar sih kayaknya Pak Wali pernah kapan hari menyebutkan akan dibangun pasar seni di sini di Terminal Madiopuro. Itu ada di beberapa media disebutkan. Itu mungkin dengan agenda ini juga kita berharap mendukung ya, kita siap mendukung apa yang menjadi program pemerintah itu dan semoga terlaksana di tahun depan ya Bunda ya. Dan itu sangat berguna sekali buat kita semua, apalagi bisa membangun ekonomi masyarakat sekitar gitu ya Bunda ya. Apalagi ini kan dekat dengan exit tol loh. Sebenarnya iya. Dekat banget ya. Sekali strategis. Nanti harus ada sentra seni ya, seperti Pasar Seni Jaya Ancol itu ya. Kan memang ikonnya memang dijual semua kerajinan, semua oleh-oleh. Dan tentunya ini
kayaknya tepat loh kalau di sini tuh dekat exit tol ya. Banget. Saya sih bayangin kemarin di lintas komunitas kita kan ada juga agenda yang harus tertunda karena kita keterbatasan banyak hal sama Kominfo loh. Kominfo juga support gitu loh. Iya. Kominfo sudah masang wifi di sini. Oh, sudah Masang wifi. Kita bisa Daerah pakai sekitar wifi mana ini? di sini dia. Terminal ini dengan harapan untuk kegiatan ini judulnya HUT Malang kalau nggak salah. Pas nanti. HUT Malang. Ya, jadi sudah disiapkan oleh Kominfo untuk Zoom. Nah, tapi peserta kita tidak ada. Iya. Itu adalah selamatan, apem kolosal, Iya. jenang rame-rame, lesung. Itu ternyata rame-rame makan jenang apa bikin jenang. Oh, bikin jenang rendol, Jadi jenang sempat somsom ya. sempat terjadi undangan Iya. ke kecamatan untuk melibatkan dari kecamatan dan lurah. Iya. Ternyata saya dipanggil bagian pemerintahan kota. Iya. Ternyata secara struktural jika kita ingin membangun uri-uri budaya tidak semudah itu. Oh, jadi ada Tatanannya yang harus saya pelajari lagi ya. Gak apa-apa, itu pelajaran buat kita untuk lebih lihat ke depannya ini bagus. Ya. Jadi belajar dulu dari pengalaman kegagalan pertama itu pasti ada kesuksesan kedua. Amin. Kalau bisa terus melanjutkan langkah untuk belajar ya, untuk biar lebih sukses lagi. Iya. Jadi waktu kemarin tuh juga sempat ketemu dengan Karang Taruna, Mbak. Sebenarnya itu kalau apem kita lo nggak ngerti caranya kayak apa. Apem itu? Apem itu religi. Gawene apem piye? Ya, Terus apa? bahannya apa? Iya apa caranya sudah tidak ada yang ingat. Karena apem itu berhubungan dengan kelahiran ada, Selamat manten ada, meninggal ya ada loh ya. meninggal ada. Terus ini apa? Menjelang Ramadan nih. Peresmian. Ada apem. Pokoknya menjelang Ramadan besok kita bahas apem besok. Apem. Tentang Ada apem ininya loh, dengan sejarahnya. Pak Dwi arkeolog dan Kang Cokro. Oh, ada Besok ya? kita bahas apem. Jadi dengan hal semacam ini otomatis kita itu mengharapkan yang dibangun bukan aja ekosistem seni, tapi ekosistem budaya juga harus dibangun lagi. Ya, yang barusan kayak hilang. Hilang mungkin ya. Budaya gotong royong pun sudah mulai hilang. Kalau kami rasa itu membangun gotong royong tidak mudah, Bunda, sangat sulit. Ini aja kita juga gotong royong secara nggak langsung dengan teman-teman bahu membahu dengan seadanya kita bisa. Mungkin untuk masa pandemi ini masih belum boleh rame-rame, ada musik mungkin ya. Tapi sekarang juga banyak sudah mulai kok. Sebenarnya boleh, kita ada batasan. mungkin karena terminal ini kita outdoor, jadi harus lebih hati-hati ya. Harus lebih hati-hati karena ada himbauan kemarin waktu ada jaranan dihimbau kalau jaranan kalau bisa jangan dulu. Nanti kalau ada yang Mbak Yun nanti kalau ada agenda lagi mungkin kita pelan-pelan kalau di tempat terbuka. Kalau lukis boleh kan? Boleh lukis Tapi boleh. kalau ada jaranannya maksudnya sendera tari ataupun ininya nggak boleh ya? Bukan nggak boleh, dihimbau untuk dihimbau. tidak melaksanakan dulu karena kan kondisinya masih belum stabil gitu pun masih harus hati-hati ngoten. Masih pandemi masih belum usai benar jadi harus tetap hati-hati ngoten. Nah, kalau sal momennya akan kita laksanakan nanti sekitar bulan antara Agustus sampai September menunggu segala persiapan karena tidak mudah, harus melibatkan banyak pihak, harus melibatkan banyak media, multimedia. Oh, sal ini apa nanti? Jadi apem itu gini, temanya, kita iya. selamatan, kita bikin selamatan di sini, kota lain bikin, mana bikin, desa lain, RT lain, RW lain, Begitu. di Jadi Zoom. apakah di Zoom ya? Ye, Webinar. apem ya gitu, bikin apem webinar. Ngoten, bikin nyenang webinar kan kemarin rencana kita gitu, tapi ternyata memang sudah 2 minggu disosialisasi juga sulit. Sulit ya. Harus ngajari lagi dari nol, bikin-bikinnya, nggak apa-apa tapi. Sebenarnya resepnya sama ya, cuma nyebatnya beda-beda. Sebenarnya kita bukan bicara makanan itu, tapi sebenarnya apem ini dan selamatan ini termasuk bagian kita di Undang-Undang Pemajuan. Kultur Jawa. Bukan, ada di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan sebagai objek. Kalau sudah bicara undang-undang berarti kan aturan. Kalau bicara aturan berarti ini harus dilindungi. Oh, ini, ya. Cara kita melindungi, ayo kita belajar lagi, disosialisasi biar jadi semua ingat kembali gitu loh. Saya sampai kemarin tuh. Apem Selong, apem ini ya Solo, apem. Serabi itu hampir sama ya. Iya, beda apem Serabi. Cuman apem yang nyemplung. Surabi. Apem ini yang nyemplung itu. Iya. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa apem itu termasuk dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan sebagai objek di pengetahuan tradisional, maka harus dijaga dan diperhatikan. Kalau kita misalnya pengen menjaga dan memperhatikan, termasuk kompornya terbuat dari
teknologi tradisional kompornya ini yang pakai apa ini kayu itu juga harus diperhatikan. Jadi itu semua adalah wajib dijaga dan dilestarikan. Nggih. Itu Jadi yang nanti ada festival apem ya. kolosal online. Kolosal online. Baru menunggu karena edukasi. Tapi sebenarnya Mbak Yuyun, kalau saya lihat di Malang tempo dulu itu ada berbagai macam makanan zaman dulu ya, termasuk apem juga ya. Itu nanti mungkin insya Allah ya ada lagi ya. Itu bagus loh. Ikon kota Malang tuh sampai kemana-mana, ke manca dunia ya, dengan adanya Malang tempo dulu. Pengetahuan Iya. tradisional itu kan harus dijaga. Sama dengan teknologi tradisional itu kayak Mbah Mun bikin payung ya pakai kayu, Pak Joko Rendi bikin topeng ya pakai alat-alat tradisional semua. Itu juga harus dijaga. Karena kita kalau sudah bicara tentang modernisasi tanpa memperhatikan kultur, akhirnya akan terjadi ketidakseimbangan. Akan hilang semuanya. Kalau hilang semuanya, siapa yang akan ini ya akan bisa menjaga. Tapi untuk pemerintah daerah seperti Bapak Wali Kota mendukung sekali sepertinya ya. Pak Sutiaji. Ya. Kami komunitas sempat bertemu Pak Wali sebelum agenda ini. Beliau memang bilang kita pemerintah Kota Malang siap mendukung, tapi bukan untuk saat ini, untuk tahun depan. Tahun depan. Itu tadi Untuk acara ini semua, makanya nanti kami akan ajukan lagi ke pemerintah untuk agenda tahun depan dengan tertata lebih rapi. Tahun ini buat belajar dan evaluasi, Mbak. Jadi memang benar-benar berat. Ternyata membangun kembali ekosistem budaya itu tidak seperti ya sangat berat sekali. Butuh tantangannya Mbak Yuyun, semakin banyak angin menerpa tapi kita tetap kokoh pohonnya. ya. Filsafat ya Mbak Yuyun. Ya, kalau nggak kuat gimana ya? Harus tegak. Ya, betul. Belajar dari pengalaman. Belajar dari Mbah Mun. Tapi Mbak Yuyun sepertinya saya lihat banyak sekali agenda-agendanya. Berarti Mbak Yuyun ini semangatnya luar biasa. Patut kita anjungi jempol ya pemirsa ya. Iya. Tapi saya masih butuh dukungan teman-teman. Kayak ini kan lintas komunitas saling mendukung ya Bun, karena kita tidak punya kebetulan ini pas pergerakannya tidak satu sisi. Jadi kan biasanya kita kalau seniman kumpul seniman, budayawan kumpul ya. Ini lintas. Jadi kalau lintas itu ono sing basicnya ning hukum, ketemu basicnya seni ya sik beda. Ketemu sing basicnya di Karang Taruna ya beda. Harus belajar bersama dan itu sangat tidak mudah. Nggih. Terima kasih Mbak Yuyun bincang-bincangnya. Semoga nanti besok acara pemirsa tanggal 10 pagi jam 9 diadakan melukis jaranan ya. Sama payung. Oh, payungnya juga. Berarti payungnya polosan dulu. Belinya di Sudah disediakan. Oh, sudah disediakan oleh panitia ya. Ini ini yang mengikuti murid-murid umur berapa batasannya? SD sama SMP. Oh, SD SMP ya, sampai SMP. Pemirsa masih buka pendaftaran? Enggak ya? Yang jalanan mungkin masih bisa. Oh, kalau para pemirsa yang punya putra-putri SMP itu mau melukis melalui media jaranan, itu bisa langsung mendaftar di tempat lokasi Terminal Madiopuro untuk stand, berbagai macam stand ya di sini ya, ada pameran. Masih belum sempurna, memang masih ngawali, jadi mohon dimaklumi masih banyak kekurangan di sana sini karena kita memakai sifat gotong royong ini ya, jadi belum mempunyai anggaran. Ya. Jadi anggaran sendiri ya luar biasa. Anggaran dukungan teman-teman. Demikian pemirsa bincang-bincang kami dari Pagat TV Heni Wardani bersama salah satu tokoh budaya Mbak Yuyun yang sudah tidak asing lagi di Kota Malang. Sekian, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.